Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan materi kita. Nah, siap-siap ya, karena di beberapa menit ke depan, kita bakal ngerombak total cara kalian mandang nilai finansial dari program sosial dan lingkungan. Kalau selama ini kalian mikir, ngukur dampak sosial itu mustahil, atau ya cuma buang-buang duit aja, siap-siap buat berubah pikiran. Coba bayangin ini, gimana caranya ngubah sesuatu yang sering banget dianggap cuma sebagai beban anggaran jadi keuntungan raksasa, senilai 1,4 miliar euro. Gila kan? Dan ini bukan cerita fiksi loh, ini beneran kejadian di proyek investasi disabilitas di Uni Eropa. Awalnya proyek ini sempat diremehin sama banyak pihak, dianggap cuma program yang bakal nguras kas negara aja. Tapi ternyata kuncinya ada di satu rasio yang bikin melongo, 1:1.400. Para aktivis disabilitas di sana nggak tinggal diam. Mereka ngebuktiin hitung-hitungan yang bikin para kritikus bungkam. Mereka nunjukin kalau setiap investasi 1 juta euro yang dikeluarin negara hari ini, itu bakal berkembang jadi 1,4 miliar euro di tahun ke-30. Bener-bener luar biasa kan? Terus, pertanyaannya, dari mana angka raksasa itu berasal? Bukannya pakai sihir akuntansi ya, tapi jawabannya ada di efek domino di dunia nyata. Gini logikanya. Investasi awal buat perangkat bantu dan program inklusi itu bikin teman-teman penyandang disabilitas jadi jauh lebih mandiri. Nah, efeknya, ketergantungan mereka sama pendamping jadi turun drastis. Berarti, para pendamping ini punya waktu luang buat masuk ke pasar kerja profesional. Di sisi lain, pemerintah juga hemat gede-gedean karena nggak perlu terus-terusan ngebangun fasilitas khusus. Dan puncaknya, penyandang disabilitas itu sendiri bisa masuk dunia kerja dan bertransformasi jadi wajib pajak yang aktif berkontribusi. Jadi ini benar-benar rentetan dampak nyata yang kerasa di masyarakat. Oke, masuk ke bagian 1. Mengungkap SROI, sang tongkat ajaib advokasi. Jadi pertanyaannya, alat apa sih yang sebenarnya dipakai para aktivis ini buat nerjemahin dampak-dampak tadi jadi deretan angka yang bisa bikin investor finansial ngangguk setuju? Kenalin, namanya SROI alias Social Return on Investment. Kalau dari definisinya, SROI ini sebenarnya minjem konsep hitung-hitungan ROI dari dunia keuangan tradisional yang udah kita kenal. Tapi, dimodifikasi secara brilian buat ngukur nilai sosial dan lingkungan dari sebuah proyek. Pendek kata, SROI ini adalah senjata advokasi yang super ampuh. Dia kerja layaknya jembatan bahasa. Tujuannya apa? Buat ngeyakinin para pendana, mau itu pemerintah, korporasi, atau lembaga pembangunan, supaya mereka mau berinvestasi dan ngedanain organisasi non-profit. Nah, kalau kita tarik mundur dikit buat ngelihat perjalanannya, konsep ini tuh mulai dipandu secara serius oleh Social Value UK di tahun 2012. Di Indonesia sendiri, pada era-era awal, metode ini banyak banget dipakai dan dikenalin sama teman-teman NGO pembangunan. Tapi, ledakan besarnya baru kejadian di tahun 2021. Waktu itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masukin SROI ke dalam penilaian proper buat perusahaan-perusahaan. Sejak saat itu, boom, SROI langsung jadi syarat wajib yang super ngetren di dunia CSR korporat. Tapi tunggu dulu, sebelum kita terlalu pusing sama angka-angka, ada satu kutipan penting dari panduan aslinya yang harus banget kita ingat. Ini lebih tentang nilai daripada uang. Kalimat ini krusial banget. SROI itu sama sekali bukan cuma soal hitungan akuntansi yang kaku dan dingin. SROI itu alat buat bercerita. Dia pakai pendekatan monetisasi supaya sebuah organisasi bisa lebih gampang nyeritain seberapa besar dampak program mereka dan nunjukin proporsionalitas manfaat yang diterima sama tiap pemangku kepentingan. Lanjut ke bagian 2. 3 tahapan SROI. Sekarang kita bakal masuk ke bagian praktisnya nih, buat ngeliat gimana sih alat yang dinamis ini dipakai di lapangan. Intinya, siklus SROI ini punya 3 tahapan utama, peramalan, evaluasi dalam proses, dan evaluasi akhir. SROI ini harus nemenin kalian dari garis start, di pertengahan jalan, sampai ke garis finish. 3 fase inilah yang bikin SROI bertindak layaknya peta jalan yang hidup buat sebuah proyek. Kita bedah satu-satu ya. Tahap pertama itu peramalan atau forecasting. Nah, ini tuh harus dilakuin pas proyek baru aja dirancang, bukan pas sudah jalan. Tujuannya simple tapi penting banget, buat ngelihat prospek dan nyusun skenario dari awal. Langkah ini tuh kayak ngasih panduan buat desain proyek kalian, supaya dari hari pertama pun, programnya udah diatur buat nyiptain dampak yang paling maksimal. Terus, di tahap kedua, kita punya evaluasi dalam proses. Coba deh, berapa kali kalian nemuin program yang tiba-tiba harus ngadepin kejutan di tengah jalan? Sering banget kan? Nah, di tahap inilah, kalian punya ruang buat bermanuver. Kalau ada strategi yang melenceng, kalian bisa langsung putar haluan. Atau kebalikannya, kalau tiba-tiba kalian nemuin dampak positif ekstra yang nggak disangka-sangka, tahap ini ngasih lampu hijau buat kalian langsung tancap gas dan maksimalin potensi itu.
Dan yang terakhir, tentu aja evaluasi akhir. Perhatiin deh, kata kunci di sini adalah pembelajaran. Buat internal tim, tahap ini penting banget buat nambal dan memperbaiki logika dari program itu sendiri. Sedangkan buat pihak luar, ini jadi momen emas buat ngebagiin pelajaran berharga. Biar apa? Biar kedepannya, kalau ada yang bikin program serupa, mereka nggak belum jatuh ke lubang kesalahan yang sama. Masuk ke bagian 3, waspada delusi makna. Di sini kita harus ngomongin sisi gelapnya nih. Di tengah meledaknya tren keberlanjutan perusahaan zaman sekarang, sayangnya banyak pihak yang mulai salah kaprah. Peringatannya tegas banget, SROI itu bukan ajang pamer, apalagi metrik buat menuhin ego aja. Jangan sampai kita masuk ke jebakan di mana kita ngejadiin SROI kayak perlombaan ngejar skor gede demi bisa dapat penghargaan. Logikanya gini, percuma banget kan kalau sebuah organisasi dapat skor rasio yang fantastis, tapi mereka tutup mata sama proses pembelajarannya. Kalau udah kayak gitu, angkanya bener-bener jadi nggak ada maknanya sama sekali. Nah, ngebandingin SROI sama Cost Benefit Analysis atau CBA ini penting banget buat ngelurusin salah paham yang sering kejadian. Ingat ya, SROI itu nggak dirancang buat ngevaluasi kelayakan bisnis murni. Fokus utama SROI adalah ngukur seberapa luas efek pengganda sosialnya. Makanya para ahli nyaranin banget buat ngegabungin SROI sama CBA. CBA ngurusin sisi kelayakan bisnis dan efisiensi biaya, sementara SROI ngurusin dampak sosialnya. Kalau digabung, kalian nggak memaksakan satu alat buat segala hal, tapi dapat gambaran super komplit soal kontrol biaya, sekaligus berapa besar efek sosial yang bisa dilipat gandakan. Bagian 4, pola pikir SROI yang tepat. Oke, siapin catatan kalian, karena ini adalah cara yang benar buat ngerapin semua konsep tadi. Ada 4 mindset penting yang harus ditanam di organisasi kalian. Pertama, selalu terapin SROI sejak awal banget pas kalian lagi nyusun rencana kerja tahunan. Kedua, ingat, kerjaan kalian belum kelar pas angka SROI-nya keluar. Justru proses pasca SROI itulah kunci pengembangannya. Ketiga, pastiin semua orang di organisasi ikut belajar bareng-bareng. Jangan cuma dilempar ke satu departemen doang. Dan yang keempat, ini krusial banget. Kalau kalian pakai jasa konsultan eksternal, jadiin mereka partner buat mancing diskusi dan refleksi tajam demi ningkatin dampak ke depannya. Jangan cuma suruh mereka jadi kalkulator berjalan. Pada akhirnya, kita balik lagi ke tujuan sejati dari SROI. SROI itu bukan soal seberapa tebal dokumen yang numpuk di meja kerja kalian. Ini adalah tentang mastiin kalau semua kerja keras, investasi, dan inisiatif dari perusahaan kalian itu benar-benar bawa perubahan nyata. Perubahan yang bisa dirasain langsung buat pemberdayaan masyarakat, buat pelestarian alam, dan buat ngejaga nilai-nilai kemanusiaan kita. Sebagai penutup ulasan materi kita kali ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Coba renungin, pas kalian atau organisasi kalian sibuk ngitung metrik keberlanjutan, sebenarnya kalian itu lagi ngukur biar kelihatan baik aja, atau kalian ngukur karena kalian emang benar-benar mau berbuat baik? Coba deh bawa pertanyaan ini pas kalian ngerancang program berikutnya. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini, pastiin kalian praktekin pola pikir ini di lapangan, dan sampai jumpa di ulasan materi berikutnya.